kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruang meet ini dalam keadaan sehat. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga nanti di yaumil kiamat kita mendapat syafaat. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama yang saya hormati Pak Korwil Kecamatan Kaliwungu, Bapak Heru Sulistiono, SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu pengawas, yang kami hormati Bapak Ibu guru se-Kaliwungu dalam acara PMM Korwil Kecamatan Kaliwungu melaksanakan kegiatan ini dalam rangka untuk implementasi kurikulum merdeka. Nah, untuk acara ini dilaksanakan di setiap gugus. Yang kali ini secara daring sudah berkumpul ada 6 gugus, ada 2 gugus yang akan dilaksanakan besok pagi. Tetapi Bapak Ibu guru sudah ada yang bergabung di kegiatan ini. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan sekaligus pembukaan dari Korwil Kecamatan Kaliwungu. Acara yang ketiga penjelasan umum dari koordinator IKM. Dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Acara yang kedua adalah sambutan sekaligus pembukaan acara percepatan IKM pemanfaatan PMM Korwil Kecamatan Kaliwungu. Kepada Bapak Heru Sulistiono kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kecamatan Kaliwungu, Bapak Koordinator IKM, Bapak Fitrianto, Bapak Kepala Sekolah yang bisa hadir di ini, dan Bapak Guru hebat yang nantinya akan kegiatan ini mungkin dari jam 8 sampai selesai. Silakan Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang bisa hadir untuk mengikuti Zoom ini dengan baik. Selanjutnya syukur alhamdulillah, asyukurillah pada Allah SWT yang pada hari ini kita sudah diberi kesempatan untuk bisa belajar bersama dalam IKM yang nantinya ini adalah untuk percepatan implementasi kurikulum merdeka yang kaitannya dengan PMM. Salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga nanti di yaumul kiamat kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Yang kami hormati terutama Bapak Fitrianto sebagai koordinator, Bapak Ibu Ketua Gugus yang selalu bisa untuk bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan tugas-tugas yang nantinya akan dibebankan pada kita semua dalam pelaksanaan IKM
di Karwiljam Kaliwungu. Untuk itu Bapak dan Ibu, kita ikuti dengan baik. Semoga nanti dengan apa yang kita biar hari ini bisa mendapatkan hasil baik untuk Bapak dan Ibu guru di Karwiljam Kaliwungu. Bapak dan Ibu guru yang hebat yang berbahagia pada hari ini, walaupun kita ini masa liburan tapi untuk anak-anak ya, kita manfaatkan waktu-waktu seperti ini untuk saling belajar bersama, saling berbagi. Dengan pelaksanaan IKM, kalau kita tidak bekerja sama dengan yang lain, sama di forum-forum seperti K3S, KKG, ya, dan sebagainya, saja ilmu kita tidak akan bertambah, ilmu kita tidak akan meningkat, kompetensi kita ya juga tidak ada peningkatan yang signifikan, sehingga kemarin ya kita sudah rapatkan bersama untuk menyelenggarakan kegiatan ini dalam rangka untuk memudahkan bagaimana IKM yang dalam hal ini hubungannya dengan progres dari PMM itu bisa dilaksanakan dengan baik. Untuk itu ya PMM ya terutama di Kabupaten Kudus pada waktu pendaftaran pertama kali nomor 1 se-Jawa Tengah ya. Tapi pada pelaksanaan sampai hari ini Bapak dan Ibu ya, untuk kegiatan-kegiatan yang ada di PMM ya, Rapor Merdeka Mengajar itu ya, tidak banyak yang melaksanakan, sehingga hari ini kami bersama dengan koordinator Bapak dan Ibu Kepala Sekolah ya, bagaimana supaya PMM di Karwiljam Kaliwungu ini dapat meningkat ya. Terobosan inilah yang nantinya akan kita laksanakan, akan kita secara berkala, secara rutinitas, nanti tidak hanya kegiatan ini saja, nanti apa yang mengalami kesulitan, ada kendala apa, itulah yang nantinya kita akan bedah bersama di forum seperti ini ya. Semoga nanti semua guru, tidak hanya yang SP saja sekolah penggerak, tapi semua yang kemarin sudah memilih IKM Merdeka ya, yang pilihan nomor 2 yaitu adalah Merdeka yang kemarin memilih yang nomor 1 itu belajar, yang nomor 2 itu adalah Merdeka untuk yang berubah, dan 3 ini berbagi. Kita sudah memilih yang nomor 2 yaitu belajar yang berubah, sehingga hari ini kita bersama-sama sekecamatan Karwiljam Kaliwungu untuk melaksanakan kegiatan ini ya. Kita sudah satu tujuan, satu visi misi ya, satu ya kapal ke arah mana ya, kita enak untuk belajarnya ya, karena kita sudah memilih yang sama, kita belajar nanti juga bersama-sama ya, tidak ada yang pelajaran yang mungkin kita itu salah dan menyalahkan. Nah, hari ini mungkin persepsi kita harus kita bangun bersama supaya nanti ada visi misi yang sama untuk kegiatan ini ya. Jadi nanti PMM Bapak dan Ibu nanti akan diperlihatkan di masing-masing gugus bagaimana progresnya, mulai dari SD A, B, C, D dan sebagainya, nanti akan terlihat bagaimana Bapak dan Ibu guru di sekolah masing-masing itu mengisi atau melaksanakan kegiatan PMM itu sudah sampai mana ya. Ya, ini yang terpenting Bapak dan Ibu. Jadi kemarin sudah login ya, tapi mungkin guru yang ada di sekolah itu mungkin perlu ada misalnya ada 8 baru 2, ini perlu disupport supaya nanti semuanya akan melaksanakan PMM ini, tidak terkecuali ya, tidak hanya sekolah penggerak saja tapi semua
Dan semua guru tidak hanya guru kelas 1 dan 4 saja, tapi semuanya harus login di PMM. Dan semua harus melaksanakan. Walaupun kita tahu Bapak dan Ibu, untuk kegiatan ini memang tidak ada pelatihan-pelatihan dari kementerian atau pelatihan-pelatihan dari pemerintah. Kita harus belajar bersama di komunitas. Ya, komunitas kita adalah mungkin punya K3S, mungkin punya KKG yang nantinya akan bisa belajar bersama di situ. Dan itulah yang mungkin akan kita laksanakan, Bapak dan Ibu yang hebat, Bapak Ibu guru, ya, sehingga nanti kegiatan PMM ini tidak salah arah, tapi satu tujuan. Nanti akan dijelaskan lebih banyak dari koordinator yang akan diimplementasikan ke semua gugus. Dan gugus nanti akan juga bisa langsung ke sekolah-sekolah yang ada di gugus tersebut. Ya, manakala PMM belum dilaksanakan, maka Kabupaten Kudus tidak akan progresnya tidak akan naik. Ya. Kita harus berbuat, kita harus bisa melaksanakan. Jangan kita di zona aman saja. Ya, kita sudah berubah. Zaman kita zaman digitalisasi, Bapak dan Ibu. Ya, bagaimana yang belum bisa, kita harus mau belajar dengan yang mudah atau yang bisa. Ya, inilah yang nanti ke depan akan kita laksanakan. Jangan sampai kita sudah tua, sudah tidak bisa dan sebagainya. Semuanya bisa. Jadi belajar itu tidak mengenal usia, belajar itu tidak mengenal tua dan sebagainya. Jadi sepanjang hayat kita harus belajar, meningkatkan kompetensi kita, terutama kalau kita masih bekerja. Ya, itulah yang nantinya akan kita laksanakan Bapak dan Ibu. Ya, karena kegiatan ini tidak akan bisa tercapai kalau Bapak dan Ibu semua tidak ada niat, ya, tidak ada mindset yang baik untuk mau berubah. Jadi perubahan itulah yang nantinya Bapak dan Ibu kita nikmati, karena zaman sekarang adalah zaman yang digitalisasi, semua serba cepat, semua serba komunikasi itu cepat, dan apa yang kita dapatkan itu memang dari mana-mana itu bisa saja, ya. Sehingga belajar itu tidak hanya satu orang, dua orang, tapi semua itu bisa memberikan informasi yang nantinya akan membangun bagaimana IKM, terutama PMM-nya di Koordinator Cakrawala ini bisa signifikan untuk peningkatannya. Itulah Bapak dan Ibu kegiatan hari ini. Marilah kita ikuti dengan baik, ya. Ikhtiar kita, doa kita, ya, supaya ikhtiar yang baik ini juga nantinya digunakan untuk anak-anak kita, ya. Jadi nanti imbasnya anak-anak kita bisa menjadi orang-orang yang hebat berkat dari Bapak dan Ibu guru yang hebat juga. Nah, itulah yang nantinya akan kita laksanakan. Okay. Itu Bapak dan Ibu, terima kasih pada koordinator PMM ini, ya, Pak Fitri dan teman-teman dari gugus yang telah bisa melaksanakan kegiatan hari ini, ya. Semoga ada hasil yang terbaik, dan kami dari Korwil dan Bapak dan Ibu pengawas akan mensupport, ya, kegiatan ini. Semoga nanti bisa ada manfaatnya dan bisa juga diimplementasikan kepada siswa, terutama untuk pembelajarannya. Ya, memang nanti sedikit demi sedikit kita belajar PMM selesai. Yang memang agak sulit adalah aksi nyatanya Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana cara melaksanakan atau membuat aksi nyata, itulah yang nantinya akan kita bedah bersama. Semua kesulitan kalau kita mau belajar, kita mau berbagi, ya, kita mau saling memberikan informasi, ya, hal yang sulit akan menjadi ringan. Nah, itulah tugas kita semua Bapak dan Ibu. Ya, semoga kegiatan hari ini bisa terlaksana dengan baik. Dan saya berharap semua gugus, terkecuali hari ini ada 6 gugus yang melaksanakan, yang belum adalah gugus Soekarno-Hatta dan gugus Hasanuddin, ya. Mungkin besok pagi karena ada kegiatan, tidak apa-apa, yang penting ada progresnya Bapak dan Ibu, ya. Hari ini 6, besok 2 dan sebagainya, dan nanti apa yang sudah kita kerjakan nanti Pak Fitrianto sebagai koordinator bisa melihat
ya. Nah, dengan gebrakan seperti ini, ya mungkin di kecamatan yang lainnya belum ada, tapi kita sudah bereaksi ya untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Ya, ini adalah bagaimana cara kita belajar bersama mendorong IKM terutama PMM-nya supaya bisa menjadi lebih baik ya. Ikuti dengan baik Bapak dan Ibu, walaupun nanti mungkin ada kendala. Nah, kendala itulah yang nanti akan kita pecahkan bersama ya. Terima kasih atas semuanya untuk pelaksanaan kegiatan hari ini, yaitu percepatan IKM ya, pemanfaatan PMM di Korwiljan Kecamatan kami. Untuk itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Bapak dan Ibu, kegiatan pemanfaatan PMM hari ini resmi kami buka. Kegiatan dari ini bisa ada manfaatnya dan bisa mendapatkan progres yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas itu. Mana suaranya mana? Terima kasih kepada Bapak Heru Sulistiono yang telah membuka kegiatan percepatan IKM pemanfaatan PMM di Korwil Kecamatan Kalewungu. Cara yang kedua ada Oke, ada yang bocor. Terima kasih Bapak Ibu di 8 gugus ini untuk penjelasan percepatan IKM Bapak Ibu. Nanti tim di setiap gugus akan menjelaskan tentang bagaimana Bapak Ibu lodging ke PMM, lalu melaksanakan pelatihan mandiri satu topik, yaitu topik kurikulum merdeka. Setelah semua terbuka Bapak Ibu, ada 2 post-test yang nanti harus Bapak Ibu lakukan, dan target dari saya dan tim paling tidak hari ini ada yang sampai melakukan aksi nyata atau upload aksi nyata. Kenapa? Karena untuk dashboard IKM itu yang dinilai atau prosentase dari ranking di dashboard IKM itu adalah aksi nyata. Kalau hanya sekedar lodging itu belum Bapak Ibu lakukan kegiatan IKM di PMM. Jadi IKM itu semuanya ada di PMM. Untuk pertama saya akan menampilkan dashboard IKM Kecamatan Kalewungu. Izin share screen Bapak Ibu. Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun Bapak Ibu Guru di Kecamatan Kalewungu, saya sering memberikan kiriman berupa dashboard IKM Kurikulum Merdeka. Nah, di sini Bapak Ibu, mulai dari sekolah penggerak ini sudah mulai muncul dashboardnya, dan semua sekolah yang melaksanakan IKM semuanya ada di PMM. Jadi kegiatan Bapak Ibu di PMM semuanya akan terekam. Bapak Ibu menonton video berapa menit itu semua akan terekam. Nah, rekaman Bapak Ibu nanti akan masuk ke dalam dashboard. Yang pertama, dashboard IKM yang saya tampilkan ini saya mulai dari yang paling atas, SD 1 Bakalan Kerapiak. Ini saya jelaskan bagaimana cara membaca dashboard ini. Yang pertama, di jumlah guru. Nah, ini jumlah guru yang terdeteksi mempunyai akun belajar yang ada di sekolah Bapak Ibu. Ya, termasuk admin. Ya. Jadi semua yang mempunyai akun terdeteksi. Lalu untuk jumlah guru yang sebelahnya ini adalah
jumlah guru lodging ke PMM. Jadi di sini SD 1 Bakalan Kerapia itu ada 9 guru, yang lodging baru 8. Persentasenya 88%. Lalu di belakangnya ada jumlah guru yang menonton video, ada 6. Lalu ada jumlah guru yang lulus postes, ada 6. Jumlah guru yang melaksanakan aksi nyata atau lulus topik itu ada 2. Sehingga persentase guru yang melaksanakan aksi nyata ada 22%. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat SD-nya masing-masing, berapa persen lodgingnya dan berapa persen aksi nyatanya. Nah, di sini kita bisa filter, kalau saya urutkan Bapak Ibu, dari yang paling belum melaksanakan aksi nyata. Nah, di sini dari SD 1 Blimbing Kidul, ini terlihat ada 7 guru, 5 sudah lodging. Nah, yang nonton video baru 2, yang lulus postes baru 1, yang aksi nyata masih 0. Nah, di sini yang masih 0 Bapak Ibu, dari SD 1 Blimbing Kidul, 1 Garung Kidul, 1 Karangampel, SD 2 Papringan, SD 2 Sidorekso, SD 3 Blimbing Kidul, SD 3 Garung Lor, dan SD 3 Prambatan Lor. Ini prosentasenya untuk aksi nyata masih 0%. Nah, selanjutnya untuk SD yang selanjutnya ini masih kecil prosentase untuk aksi nyatanya. Nah, di sini ada 1 SD yang sangat luar biasa, yaitu SD 2 Garung Kidul, di mana SD 2 Garung Kidul itu lodgingnya 100% dan aksi nyatanya juga sudah 100%. Ya, jadi ini perlu kita apresiasi, ternyata ada SD yang sudah bergerak awal untuk melaksanakan MM ini. Ya. Jadi untuk dashboard yang saya kirimkan Bapak Ibu, itu bisa kita cek, seumpama hari ini Bapak Ibu melaksanakan kegiatan, aksi nyata sudah dikirim, maka besok jam 12, jadi 1 hari kemudian, jam 12, nanti dashboard sudah berubah. Dan bisa saya cek apakah perkembangan dari Bapak Ibu melaksanakan kegiatan di PMM ini benar-benar sudah dilaksanakan. Jadi semua akan terekam di dashboard ini. Dashboard ini, angka yang muncul ini adalah angka yang berasal dari dashboard Belajar ID, lalu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan PMM yang Bapak Ibu lakukan semua akan terlihat di sini. Nah, untuk dashboard kegiatan yang kita lakukan itu semuanya terekam dan akan di-ranking secara nasional Bapak Ibu. Secara nasional, dan kita benar-benar masih di ranking bawah karena untuk Kudus di Jawa Tengah masih berada di ranking 29 dari 35 kabupaten. Ini yang bisa saya sampaikan tentang perkembangan IKM di Kecamatan Kaliwungu. Nanti setelah saya serahkan kepada tim di setiap gugus, yang saya harapkan yang pertama Bapak Ibu bisa melaksanakan kegiatan yang ada di PMM, yang nantinya setelah aksi nyata 1 selesai, Bapak Ibu bisa melanjutkan 15 topik yang ada di PMM. Karena untuk Kabupaten Kudus sebenarnya sudah ada surat edaran bahwa di bulan Oktober kita harus sudah sampai 4 topik. Tapi ternyata sampai di bulan Desember masih banyak yang belum melaksanakan kegiatan di PMM. Dan sampai sekarang juga masih banyak yang belum membuka maupun lodging di PMM. Nah, apakah yang harus membuka itu guru kelas 1 dan 4? Tidak.
semuanya wajib membuka PMM karena disitulah kurikulum merdeka semuanya ada di PMM. Jadi untuk kegiatan kali ini kita percepatan PMM dengan pelatihan mandiri. Nah, di PMM Bapak Ibu secara umum apa sih yang ada di PMM? Yang ada di PMM ya, Bapak Ibu nanti jika menggunakan laptop bisa ketik guru.kemdikbud.go.id. Kalau menggunakan HP maka harus mendownload aplikasinya. Nah, yang ada di PMM yang pertama yang muncul adalah asesmen murid. Nah, ini saya jelaskan secara singkat. Asesmen murid ini tujuannya adalah untuk asesmen diagnostik, yaitu asesmen di mana Bapak Ibu sebelum mengajar itu harus melaksanakan asesmen murid. Nanti nilainya seperti apa, nanti akan direkomendasikan seperti apa sih pembelajaran yang cocok untuk siswa-siswa dengan keadaan asesmen murid seperti hasil di setiap sekolahan. Jadi asesmen murid itu untuk asesmen diagnostik. Tetapi asesmen murid ini untuk guru kelas 5 Bapak Ibu itu bisa digunakan untuk persiapan ANBK. Karena apa? Di asesmen murid ini soal AKM itu muncul. Ada 17 Google Form yang bisa dimanfaatkan di asesmen murid. Selanjutnya perangkat ajar. Bapak Ibu berlomba-lomba untuk membeli buku gitu ya. Tetapi di PMM sebenarnya sudah disediakan buku-buku tersebut. Di mana? Di perangkat ajar. Jadi ada buku murid, buku guru, modul ajar, semuanya ada di perangkat ajar. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan PMM di perangkat ajar. Yang ketiga adalah pelatihan mandiri yang nanti akan Bapak Ibu laksanakan. Terus yang keempat ada bukti karya. Nah, di bukti karya ini Bapak Ibu bisa mengupload apapun kegiatan positif atau kegiatan praktek baik yang Bapak Ibu lakukan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Dengan cara apa? Dengan cara Bapak Ibu bisa mengupload sebuah file PDF, PPT, ataupun sebuah video yang merupakan praktek baik dari kegiatan Bapak Ibu di sekolah. Nah, di bukti karya ini nanti setelah membuat aksi nyata, Bapak Ibu menggunakan Canva, nanti bisa diberi musik, setelah itu di-download berupa video. Nah, dari hasil downloadan itu Bapak Ibu bisa upload di bukti karya. Sehingga kegiatan ini nanti pelatihan mandiri sampai ada aksi nyata, Bapak Ibu bisa melaksanakan 2 kegiatan sekaligus, yaitu pembuatan aksi nyata selesai di-download, Bapak Ibu juga bisa untuk mengupload bukti karya di PMM. Selanjutnya untuk komunitas Bapak Ibu, di komunitas ya Bapak Ibu, di komunitas ini akan saya perlihatkan dulu. Komunitas belajar yaitu komunitas yang dibentuk oleh PMM, di mana anggota-anggotanya adalah semua guru yang ada di Indonesia itu tergabung dalam komunitas belajar. Di Kabupaten Kudus Bapak Ibu, itu komunitas belajarnya itu paling sedikit. Kenapa? Banyak yang memang belum mendaftar. Nah, di komunitas belajar ini Bapak Ibu bisa mendaftarkan sekolahnya, KKG-nya, maupun kelompok-kelompok belajar di sekitar Bapak Ibu. Nah, komunitas belajar yang sudah saya daftarkan yaitu komunitas pengembang digitalisasi pembelajaran Kabupaten Kudus. Ini adalah komunitas secara umum dari tingkat SD, TK sampai SMA bisa bergabung di komunitas ini. Nah, untuk pelaksanaan ini saya menggunakan komunitas belajar ini. Jadi komunitas belajar ini bisa didaftarkan melalui PMM, Bapak Ibu. Saumpama SD 1 Sidorekso mempunyai komunitas belajar namanya SD 1 Sidorekso.
Jadi salah satu guru yang ada di SD 1 Sidoarjo yang sudah lulus topik kurikulum merdeka dan perencanaan pembelajaran, sudah lulus 2 topik, nanti didaftarkan komunitasnya, Bapak Ibu nanti akan tergabung dalam komunitas di PMM. Nah, di situ nanti kita bisa mengadakan acara secara offline maupun secara daring atau secara online, seperti itu. Selanjutnya yang setelah komunitas, yaitu video inspirasi yang terakhir, ya, dari asesmen murid, perangkat ajar, pelatihan mandiri, bukti karya, komunitas. Yang terakhir adalah video inspirasi, di mana di dalam video inspirasi ini Bapak Ibu bisa menemukan video-video tentang kurikulum merdeka. Di sini banyak sekali video. Selain di dalam pelatihan mandiri, Bapak Ibu bisa menonton video inspirasi yang ada di PMM. Jadi kurikulum merdeka, IKM, semua itu ada di dalam PMM. Nah, ini yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan umum tentang PMM, Bapak Ibu. Jadi di PMM lah kita bisa belajar secara mandiri. Jadi jangan bosan untuk belajar, Bapak Ibu, karena dunia yang semakin cepat perkembangan IT, jika Bapak Ibu tidak mulai melangkah selangkah demi langkah, nanti Bapak Ibu akan tertinggal jauh dan tertinggal jauh. Ketika sudah tertinggal jauh, maka Bapak Ibu akan merasa bagaimana ini saya bisa meraih atau bisa berlari untuk melangkah menuju IKM, gitu ya. Jadi di sini sedikit demi sedikit, jadi di sekolah masing-masing nanti Bapak Ibu bisa kolaborasi, bekerja sama, bagaimana sih agar kegiatan IKM yang ada di sekolah itu bisa berjalan dengan lancar. Tanpa kolaborasi, tanpa kerjasama, saya yakin kegiatan IKM di sekolah tidak akan berjalan dengan lancar. Itu dari saya, terima kasih. Semoga nanti dari tim tiap gugus bisa menjelaskan tentang percepatan IKM ini. Dari saya cukupkan, dan untuk terakhir penutup sebagai pembuka acara kegiatan IKM, percepatan IKM, pemanfaatan PMM di Korwil, Kecamatan Kaliwungu, semoga bisa berjalan lancar. Setelah ini saya serahkan kepada tim di gugus masing-masing. Saya tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada gugus saya serahkan sepenuhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.